Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Juandi, saya dari kelas 12B SMK Al-Ma'mun Cibugal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang clean server. Pengertian clean server. Pada dasarnya, clean server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa clean dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data clean. Pada fungsi pertukaran akses web, clean server berperan sebagai program web browser yang memberikan informasi kepada pengguna atau user di seluruh dunia. Hal ini serupa dengan akses email, database, dan sebagainya yang berkaitan dengan jaringan browser. Aplikasi clean server membutuhkan halaman web dan IP address dari server khusus. Clean dapat meminta informasi pada server kapanpun ia mau, karena clean adalah pengguna informasi yang ada di server. Proses komunikasi selalu bergerak dua arah. Jika clean ingin menggunakan informasi, maka root yang dituju selalu pada server. Clean tidak bisa berkomunikasi kepada sesama clean. Untuk fungsinya, instrumen yang ada pada clean server pada dasarnya memiliki fungsi untuk menghemat bandwidth serta kinerja yang menggunakan peran server sebagai penyimpanan seluler data yang digunakan oleh clean. Software clean hanya akan mendapatkan informasi yang diinginkan begitu clean mengakses dengan segera. Saat ini perlindungan informasi melalui server sudah dapat dienkripsi sehingga kemungkinan clean mendapatkan data yang aman. Fungsi nyata dari clean server adalah seseorang dapat membuat bisnisnya sendiri melalui halaman web yang dibuat sebelumnya, sehingga clean dapat membagikan secara cepat untuk produk atau jasanya kepada user di seluruh dunia. User akan mendapatkan informasi dengan cepat dari browser yang dipakai melalui halaman web yang telah dibuat oleh clean. Untuk cara kerjanya, dalam konteks database, clean membuat sebuah halaman website melalui berbagai aplikasi software atau drive hardware dengan memberikan visual halaman yang menarik atau disebut juga user interface. User interface yang jelas dan menarik akan mempengaruhi jumlah kunjungan para user sehingga menjadi elemen penting bagi clean untuk membuatnya. Proses pengaturan user interface tidak lepas terhadap peran server khusus yaitu web server. Web server akan menerima permintaan dan menyimpannya dalam bentuk kode HTML dengan menyimpan melalui workstation. Server tersebut yang nantinya akan memberikan umpan balik secara cepat kepada clean dapat memberikan informasi yang diinginkan. Setelah clean menerima permintaan user, selanjutnya clean akan memeriksa sintaks bahasa komputer melalui pemrograman dan hasilnya database yang dibutuhkan dalam bentuk SQL. Proses tersebut akan dilanjutkan ke server hingga menunggu respon yang akan diberikan oleh server dalam bentuk sesuai user akhir. Setelah user merespon, kemudian akan memberikan permintaan database kepada clean untuk ditanyakan. Keuntungan clean server. Yang pertama, menyimpan big data atau data besar. Melalui arsitektur ini, clean dapat menyimpan dan mengakses database yang sangat besar. Yang kedua, menaikkan kinerja. Dengan konsep clean server, pengguna dapat meningkatkan kinerja akses data berupa informasi. Kinerja cepat dikarenakan seluruh data disimpan pada satu server yang multitasking. Yang ketiga, biaya penggunaan hardware atau perangkat keras menjadi kecil. Pengguna clean server memungkinkan pengguna tidak perlu memberi hard drive untuk menyimpan data. Yang keempat, mengurangi biaya komunikasi antar pengguna. Yang kelima, konsisten. Melalui konsep ini, database yang diberikan akan meningkatkan konsistensi data karena satu data dapat diakses oleh beberapa user secara bersamaan. Yang keenam, server storage. Hanya server saja yang membutuhkan penyimpanan besar dengan performa yang sesuai sehingga dapat memberikan kekuatan untuk mengakses data.
Perkembangan dunia server setiap tahun semakin membaik. Perkembangan server tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas akses, administrasi, dan keamanan data yang lebih baik untuk pengguna. Arsitektur clean server memiliki beberapa macam seperti berikut ini. Yang pertama, one tier. Pemrosesan jenis arsitek ini dilakukan melalui mainframe. Seluruh kode yang berkaitan dengan aplikasi ditempatkan dan berjalan pada host. Pada one tier, pemrosesan dilakukan secara terpusat dengan mesin tunggal atau disebut juga berbasis host. Yang kedua, two tier. Pemrosesan pada arsitek two tier terjadi pada client dan server. Aplikasi ini menghubungkan satu server ke banyak client dengan sebuah jaringan. Aplikasi ini dapat ditempatkan dengan jarak komputer, client dan server jarak jauh. Prosesnya melalui client membuat permintaan, kemudian server memberikan kepada client. Yang ketiga, three tier. Arsitektur ini merupakan pengembangan dari arsitektur two tier dengan adanya application server. Application berdiri di antara client dan database server yang berperan sebagai business process layer. Arsitektur ini dalam pengoperasiannya membutuhkan bandwidth yang sangat besar untuk bisa diakses ke banyak client. Kebanyakan aplikasi ini digunakan dengan application server diletakkan di sisi client dan hanya berfungsi untuk mengirimkan data ke database server. Model ini secara garis besar membagi fungsi-fungsi ke dalam beberapa lapisan, sehingga aplikasi mendapatkan pembaruan, skabilitas, serta keamanan yang baik. Keempat, multi-tier. Metode terakhir yaitu multi-tier yang hampir mirip dengan three-tier. Hanya saja pada metode ini akan dijelaskan mengenai user interface dan data processing. Penambahan business logis server pada metode ini memungkinkan application server dapat terhubung pada application server lainnya. Kemampuan tersebut digunakan untuk mendapatkan data dari data server hingga mensuplai service ke client application. Multi-tier digunakan untuk memberikan akses yang lebih cepat daripada arsitektur lainnya. Juga memiliki sistem keamanan, administrasi, dan backtrack data lebih baik. Hanya saja metode ini membutuhkan biaya yang sangat mahal karena komputer yang dibutuhkan perlu spesifikasi khusus untuk menjadi server. Dan kesimpulannya, bahwa fungsi client server sendiri berupa pengaturan user interface, kemudian menerima dan memeriksa sintak yang diberikan oleh pengguna, proses pengaplikasian hingga menghasilkan database dan menyimpannya ke server. Server merespon database sehingga mengirim balik kepada client dan dapat diakses secara bersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.